Halo Bapak Ibu, Shalom, apa kabar? Hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan informasi mengenai bagaimana sih cara untuk mencetak kartu ujian pretest CPG dalam jabatan, karena memang sebentar lagi ya, tanggal 26 sampai 27 November. Nah, kurang lebih nanti Bapak Ibu kita harus sebagai persiapan kita harus mencetak kartu ujian pretest CPG dalam jabatan ini. Nah, bagaimana itu dilakukan? Bapak Ibu jangan lupa untuk ini ya, ingat-ingat apa namanya, PEK ID atau NUPTK kita. Jadi misalkan Bapak Ibu guru sudah ini ya, sudah punya NUPTK atau PEK ID, silakan catat, kemudian passwordnya itu jangan lupa. Nah, itu yang harus disiapkan dulu. Kemudian kita masuk ke ini Bapak Ibu ya, masuk ke website Simpatika. Kita buka web browser kita, baik itu di komputer atau di HP kita ya. Mungkin untuk lebih mudah supaya karena nanti ujiannya menggunakan komputer, saya sih menyarankan untuk mencoba untuk menggunakan komputer untuk login. Karena memang nanti di saat kita apa namanya melakukan CPT nanti pasti kita akan menggunakan laptop atau komputer kita. Nah, nanti kita masuk ke browser kita, entah saya sarankan sih menggunakan Google Chrome ya. Kita pakai Google Chrome, kemudian ketikkan simpatika.kemenak.go.id/katolik ya kalau yang beragama Katolik. Kemudian kita pilih ini yang kuning ini ya, yellow ini, kemudian kita klik login, nanti akan muncul ini Bapak Ibu ya. Muncul menu ini, kemudian kita pilih login sebagai PTK. Nah, kita klik ini, kemudian nanti akan muncul interface ini ya untuk kita masuk ke dalam akun kita masing-masing. Seperti disampaikan di surat edaran ya Bapak Dirjen, nanti kita diwajibkan atau harus mencetak kartu paling lambat 22 November di akun Simpatika kita. Jadi 22 November paling tidak kita sudah harus mencetak itu. Maka kurang lebih nanti gambarannya seperti ini. Yang Bapak Ibu guru juga harus siapkan adalah nanti Bapak Ibu guru harus menyiapkan pas foto 4x6. Jadi foto resmi ya seperti foto KTP. Nah, nanti itu kita siapkan, kita letakkan di flash disk atau kita letakkan di laptop kita, bisa juga. Nah, setelah itu kita akan klik login ya, kemudian akan muncul seperti ini ya interface-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan PEK ID atau NUPTK kita di sini, kemudian kita klikkan passwordnya, terus kita klik masuk. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke sini Bapak Ibu ya, ke beranda ini. Biasanya kita kalau masuk ke pertama kali akan langsung ke beranda sini Bapak Ibu ya, atau ke mungkin status keaktifan misalnya. Nanti untuk mencetak kartu kita langsung aja ke sini Bapak Ibu ya, ke step sebelah kiri, kemudian kita pilih yang PPG dalam jabatan. Kemudian setelah itu kita pilih yang jadwal ujian. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya tampilannya kurang lebih. Nah, nanti ini akan menggambarkan kita ujiannya tanggal berapa, di sesi apa, lokasinya di mana. Nanti tergantung dari provinsi masing-masing. Ada yang mungkin menggunakan sistem domisili, ada juga yang menggunakan sistem apa namanya untuk TUK ya atau tempat uji kompetensi. Artinya diletakkan di atau difokuskan ke satu tempat. Nah, nanti ini yang menjadi penting. Kemudian silakan untuk siapkan pas foto 4x6 dengan background warna biru ya, background warna biru ini menjadi ketentuan. Jadi setelah itu kita klik unggah foto, nanti kita akan diminta untuk mencari di mana letak foto kita disimpan, entah itu di flash disk atau di mungkin di folder apa gitu. Nanti akan kita harus mencarinya. Setelah itu nanti jangan lupa nanti di sini ada checklist yang harus kita centang bahwa menyatakan kita bersedia mengikuti seleksi akademik PPG Guru Agama Katolik ya tahun 2021. Nah, nanti setelah kita klik unggah foto nanti munculnya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau apa sudah di checklist hijau begini berarti ini sudah diunggah. Tapi kalau misalkan fotonya mau diperbaiki, kita bisa pilih ubah foto ya. Jangan lupa checklistnya di apa ya, jangan di checklist ya. Kemudian kita pilih
cetak kartu ujian. Nah, nanti biasanya kalau kita sudah cek cetak kartu ujian, nanti kalau kita terkoneksi dengan printer, nanti dia akan langsung meminta kita untuk printernya apa, kemudian langsung kita cetak. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki printer atau tidak terkoneksi dengan printer, biasanya kita bisa cetak dalam file. Ya, filenya seperti apa nanti bisa sebagai contoh nanti akan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kartunya adalah kartu ujian atau S37A. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi bukan kecil seperti KTP gitu atau SIM gitu ya. Jadi bentuknya besar seperti ini, satu lembar. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu ya, jangan foto yang seperti ini yang Bapak Ibu upload, otomatis nanti pasti akan ditolakin. Karena apa? Karena ini kan tidak sesuai persyaratan, berarti kan persyaratannya 4x6 background warna biru. Nah, Bapak Ibu, untuk kartu ini jangan lupa ya, ini yang menjadi penting yang harus kita ingat-ingat nanti ketika kita akan masuk ke aplikasi CBT kita atau untuk aplikasi sistem ujian kita. Nah, nanti di sini juga menerangkan ini akan kita lakukan di mana. Ya, kalau TUK berarti itu kita akan difokuskan ke satu tempat atau misalkan domisili, kemudian tanggal ujiannya kapan, kemudian kita masuk ke sesi berapa. Mungkin banyak yang daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang memang peserta PBG-nya banyak. Jadi mungkin bisa sesi 1, sesi 2 dan ruangannya pasti berbeda-beda sesuai dengan situasi atau kondisi di masing-masing provinsi. Kemudian di sini ada juga soal kesediaan. Nah, ini kan kita sudah checklist tadi ya, bersedia. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan nanti ketika pelaksanaan ujian kita, ini yang harus dibawa KTP asli, kemudian untuk kartu ujian ini ya yang harus kita bawa. Ini menjadi hal penting. Nah, nanti pelaksanaannya yang jelas sesuai dengan surat edaran akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 27 November. Nah, bagaimana sih bentuk ujiannya itu? Saya mungkin bisa memberi gambaran seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih aplikasinya seperti apa? Nah, seperti saya sampaikan di di awal tadi bahwa CBT aplikasinya akan diinstal oleh Proctor gitu, kurang lebih ya waktunya mungkin ini ya tanggal 23 November gitu ya. Jadi nanti kita akan diinstal aplikasi itu oleh Proctor. Nah, bagaimana bentuknya? Kurang lebih bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan sudah download kartunya tadi, kemudian sudah diinstal aplikasi CBT-nya oleh Proctor nanti tanggal 23 November. Kemudian nanti saat pelaksanaan kita harus login ke sistem setelah dipasang di komputer kita. Nah, nanti login ini ya seperti saya contohkan tadi, ini yang paling penting ya, karena login ini jelas nanti kita soal ID kita terus password ujian kita. Ini menjadi penting, jadi harus kita ingat-ingat yang ini. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan melaksanakan yang disebut dengan ujian ya, sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Nah, nanti ujiannya seperti apa, bentuk aplikasinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah kita login, tadi kan kita sudah menuliskan ID kita terus passwordnya, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, nanti kalau sudah muncul ya, menerangkan siapa kita, kemudian ID kita, kemudian waktunya 120 menit ya, kemudian ini buka ujian. Nah, nanti kalau kita sudah klik buka ujian ini nanti akan muncul seperti ini kira-kira ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Di sini kan tulisannya PAI ya. Jadi hanya contoh saja. Nah, nanti saat mulai mengerjakan nanti pasti kita akan diberi yang namanya token. Token ini adalah semacam password untuk bisa menjalankan ujian. Jadi token ini biasanya muncul sesaat sebelum waktu mengerjakan itu dimulai. Nah, ini siapa yang tahu tokennya? Tentu Proctor. Nanti kita akan disampaikan ketika kita sudah login, tampilan kita sudah seperti ini, kita sudah ready untuk ujian. Kemudian nanti ketika misalkan dimulai pukul 7, mungkin jam
pukul 7 kurang 10 menit atau 5 menit itu token itu akan muncul, akan disampaikan kepada kita sebagai peserta. Silakan Bapak Ibu guru masukkan tokennya atau mungkin tepat jam 7 tokennya. Jadi token itu akan muncul, kita diminta untuk memasukkan ini kode-kodenya di sini. Mungkin bisa angka, bisa huruf ya, mungkin bisa terdiri dari 4 huruf atau 4 angka begitu. Atau 6 ya, sesuai dengan nanti proktor menyampaikan kepada kita. Setelah itu kita isi, kemudian kita klik mulai ujian ketika kita sudah siap. Nah, kemudian ketika kita sudah klik mulai, maka kira-kira tampilannya ujiannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ya contoh saja, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita sistem operasinya kita bisa menggunakan keyboard ya, atau mungkin mouse ya, untuk menggerakkan, memilih mana yang akan kita kerjakan. Maka ada tombol-tombol di keyboard yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan ini. Ya misalkan mouse-nya tidak boleh kita gunakan, maka kita akan menggunakan apa namanya keyboard ya, untuk memilih ya. Untuk jawaban A, keyboard ada huruf A ya di keyboard itu, kita klik A. Misalkan kita pilih B, maka kita klik B. Kalau misalnya C, maka kita C, dan seterusnya. Nah, ini ada tombol di sini dikatakan ya, keyboard kiri, arah kiri, arah kanan, karena di keyboard itu ada anak panah ya, ada ya arah kiri, arah kanan. Untuk melihat sebelumnya kita pilih keyboard warna arah ke kiri. Untuk yang akan kita kerjakan adalah, atau untuk selanjutnya adalah keyboard arah kanan. Nah, tampilannya kurang-kurang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah yang sudah kita kerjakan. Yang sudah kita kerjakan dia akan warnanya di hijau ya. Nah, nanti kalau misalkan ragu-ragu nih ya, kita ada menu ragu-ragu di sini. Nah, ini nanti kalau kita klik ininya warnanya jadi kuning, atau ini kuning apa oranye ya, kayaknya kuning deh ya. Nah, ini akan menjadi tanda bagi kita, misalkan nih kita udah selesai tapi kita masih ada waktu untuk melihat kembali, maka yang kuning ini karena kita tadi ragu-ragu, oh ternyata setelah selesai, ini jawabannya, kita yakin bahwa ini, nanti kita bisa kembali ke soal yang ragu-ragu itu. Jadi ini untuk membantu kita, misalnya ada sesuatu yang mungkin kita nggak yakin akan jawaban yang sudah kita pilih. Nah, ini sama seperti sebetulnya sama seperti kita kalau lihat anak-anak kita ujian nasional gitu ya, yang menggunakan berbasis komputer atau CPT, maka kurang lebih sistemnya sama. Jadi nanti ada ragu-ragu ini yang akan menunjukkan bahwa ini kita nggak yakin, kita bisa kembali. Ya syukur-syukur sih ini nggak difungsikan ya, kita yakin terhadap semua jawaban yang sudah kita pilih. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang akan kita lalui, jangan panik. Jadi kita nanti pasti akan ada sosialisasi yang memang nanti dilakukan oleh proktor ya, nanti kita tunggu saja sosialisasi dari proktor ya, kurang lebih yang jelas sebelum tanggal 23 nanti sudah akan dilaksanakan. Kita tunggu saja. Saya hanya memberi gambaran kurang lebih yang akan kita lalui seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru jangan sekali lagi jangan risau ya. Jangan gimana sih ya. Yang jelas kita harus persiapan materi dulu, pembelajaran kita baik yang pedagogik maupun yang profesional ataupun yang akademik ya, tes potensi akademik gitu ya. Jadi berkaitan dengan mungkin seperti mungkin ruang bangun ruang atau persamaan, sinonim dan sebagainya itu ya, ada deret hitung ya. Nanti kita akan coba lihat sama-sama. Sebetulnya saya merencanakan untuk membuat video, membuat konten tentang materi-materi apa sih yang nanti kira-kira akan muncul gitu ya. Kalau di video saya sebelumnya saya sudah membuat tentang ini ya, kita sudah belajar bersama-sama mengenai kepribadian. Jadi semoga sih ini membantu kita. Jadi nanti ada 60 soal profesional mengenai pembelajaran kita. Jadi materinya jelas yang kita ajarkan ya dari kelas 1 sampai kelas 12. Jadi lumayan banyak, kurang lebih saya kira sih ada benang merah ya yang bisa kita pelajari, kita bisa siapkan.
Nah yang penting itu kita siapkan dulu, soal ini teknis nanti pasti akan dengan mudah untuk nanti bersama proktor kita akan melaksanakan ini. Saya hanya menyampaikan secara visual saja ya, bahan-bahan atau materi yang saya dapatkan supaya kita kurang lebih mempunyai gambaran kira-kira nanti akan seperti apa. Jadi demikian Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah melihat atau menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, semoga kita semakin berkembang bersama-sama. Sampai ketemu Bapak Ibu Guru di video selanjutnya. Semoga persiapan PG kita dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Sampai ketemu ya. God bless. Tuhan memberkati.